teori yang itunya ya, teori boleh dikatakan ada teorinya minornya gitu ya, istilahnya. Itu terkait dengan variabel atau fokus dari penelitian. Karena ini penelitian kuantitatif, berarti terkait dengan variabel yang kita akan selesaikan permasalahan. Nah, di sini maksudnya kerangka atau kajian teori itu Bapak Ibu bisa menjelaskan, memberikan keterangan-keterangan, menginformasikan ya terkait dengan masing-masing tadi, masing-masing grade teori, middle teori ataupun minor teori tadi. Dilandasi dengan teori-teori literasi atau literatur yang membahas tentang variabel atau fokus dari kita itu. Jadi di sini kajian teori ya. Terus untuk memperkaya tadi, memperkaya keterangan dari variabel tadi, tampilkan penelitian terdahulu yang relevan. Artinya menampilkan penelitian, hasil penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu orang lain yang relevan atau yang mirip dengan penelitian kita, sehingga nanti bisa membantu mengarahkan ya sebagai guidance penelitian kita, arahnya gitu ya, sehingga nanti akan ada perbedaan hasil penelitiannya. Kerangka berpikir berarti apa namanya hubungannya ya, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat itu kalau penelitian kuantitatif. Juga ada hipotesis penelitian yang merupakan jawaban dalam rumusan masalah. Nah, ini saya sampaikan dulu nanti terkait dengan kuantitatif. Nah, yang berikutnya bab yang ketiga, Bapak Ibu, itu nanti ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian ya, yang isi yang pertama, subbabnya adalah metode yang dipakai. Menjelaskan metode yang kita pakai itu metodenya apa. Ya, metodenya kualitatif atau kuantitatif. Kita tinggal nanti penjelasannya, kalau saya metode kuantitatif, sistematikanya seperti apa, kalau kuantitatif seperti apa. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif, metode penelitian sudah dijelaskan kuantitatif, subbab lainnya adalah populasi dan sampel. Ya, populasi dan sampel. Populasi adalah besarnya, N besarnya, sampel adalah N kecilnya. Ini terkait dengan pengambilan sumber data ya, data yang akan kita gali itu dari sampel. Nah, di sini dalam penelitian kuantitatif itu biasanya dengan menyebarkan kuesioner gitu ya. Menyebarkan kuesioner yang disampaikan kepada responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Nah, nanti bagaimana untuk membuat pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita uraikan gitu ya di bawah. Nah, terus berikutnya definisi konseptual dan operasional. Inilah yang mendasari dalam pembuatan butir soal tadi. Variabel ya, sehingga definisi konseptual itu menjelaskan variabel itu secara teoritisnya kira-kira gitu. Ya, definisi konseptual. Kalau operasional itu cara mendapatkannya gitu. Ya, cara mendapatkannya dengan bagaimana. Itu. Terus berikutnya teknik pengumpulan data. Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Kalau prosedur penelitian kuantitatif ini, misalkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Teknik analisis data. Setelah mendapatkan data, nanti Bapak Ibu
data itu akan dianalisis. Karena penelitian kuantitatif ini hasilnya adalah angka-angka, maka analisisnya tentu saja dengan statistik. Nah, nanti tergantung dari statistik yang dipakai, yang tepat apa. Kalau korelasional berarti pakai analisis regresi. Kalau nanti penelitiannya pakai interpening, berarti analisisnya yang cocok adalah analisis jalur. Kalau penelitiannya nanti ada yang eksperimen, kalian, misalkan di pendidikan itu kan kadang-kadang ada eksperimennya tindakan kelas, gitu ya. Itu bisa pakai analisis varian. Terus menjelaskan yang ketiga itu lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya di mana, waktu penelitian. Waktu penelitian itu dibuatkan nanti Bapak Ibu waktunya kapan saja dalam penyelesaian tugas akhir tesis ini. Sejak proposal sampai dengan hasil penelitiannya sampai akhir tesis nanti. Dan terakhir adalah daftar usaha. Nah itu kira-kira kalau proposal itu baru sampai sini saja sudah cukup Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau ini yang proposal, lah bagaimana dengan yang sudah SHP? Yang sudah SHP tentu saja dengan bekal ini baru bisa melakukan pelaksanaan ke lapangan. Bekalnya apa? Bekalnya ya untuk mencari data, mengumpulkan data. Kalau penelitian kuantitatif seperti ini, ya membuat instrumen penelitian. Gitu. Nah ini saya singgung sedikit dulu. Saya mau masuk ke yang kualitatif. Nanti baru kita masing-masing kita urai. Nah, sama halnya untuk penelitian kualitatif ini memang kecenderungannya, misalkan di ilmu administrasi publik itu kecenderungannya teman-teman atau yang sudah berjalan itu cenderung hampir 75% penelitiannya kualitatif. Ya. Kalau di magister ilmu hukum hampir 95% kualitatif. Terus magister manajemen itu bisa 60 ya, penelitian kualitatif bisa 60 sampai 70 ya kualitatifnya. Nah untuk itu maka pada kesempatan yang ini akan kita perdalam yang kualitatif dulu gitu ya. Nah tahapan dalam penulisan sama dengan yang ada penelitian kuantitatif, yaitu bagian awal ada judul, ada halaman pengesahan, ada halaman pembimbing, ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, misalnya. Itu ada setengah. Nah, bab satu itu ada sedikit perbedaan dengan kuantitatif. Kalau di kuantitatif sana ada pembatasan dan rumusan masalah, maka di penelitian kualitatif di sini adalah fokus penelitian dan rumusan masalah. Itu yang membedakan ya, Pak Ibu. Ada batasan masalah di kuantitatif, kalau di kualitatif di sini adalah fokus penelitian. Fokus penelitian kita apa? Ya. Terus berikutnya tujuan manfaat penelitian dan keaslian penelitian sama. Terus yang di bab 2, kalau di penelitian kualitatif itu tinjauan pustaka ya. Isinya sama ya. Di sini ada kajian teori, ada kajian teorinya, terus penelitian terdahulu yang relevan, alat pikir penelitian. Nah, kajian teori sama, itu ada tingkatan tadi, dan penelitian kualitatif, ada grand teorinya dulu, ada middle teorinya, dan ada teori minornya. Terus yang ketiga, sini agak berbeda sedikit, itu prosedur penelitian, metode yang kita pakai, metode penelitian yang kita gunakan, itu apa? Tentu saja kalau dalam hal ini ada metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif. Ya. Nah,
untuk mendapatkan data, kita memakai sumber data itu dengan informan. Cara mencari mendapatkan datanya dengan cara sumber datanya dengan informan yang lebih utama. Sekalipun nanti ada bisa ditambahkan observasi maupun dokumentasi. Jadi biasanya data itu diperoleh. Nah, biasanya data itu diperoleh dalam penelitian kualitatif itu yang pertama observasi, ya antara lain ya terdiri dari observasi, melalui wawancara dengan informan dan dokumentasi. Tapi lebih dominan kecenderungannya adalah pendalaman ya atau pendapat menggali informasi itu melalui informan dengan cara melakukan wawancara. Nah, disinilah Bapak Ibu, keberhasilan Bapak Ibu dalam risetnya sebenarnya di sini, Bapak Ibu. Karena kita untuk menjawab rumusan masalah atau pembuktian itu, rumusan masalah itu harus dijawab dengan data yang kita hasilkan. Sehingga data yang kita hasilkan tadi harus selaras dengan rumusan masalahnya. Sehingga nanti kita bisa menjawab rumusan masalah kita. Ya. Nah, itu nanti bagaimana caranya? Nanti kita kita pelajari bagaimana cara membuat landasan operasional. Ya. Landasan operasional untuk mendapatkan data yang ujungnya membuat butir atau membuat pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara itu. Sehingga Bapak Ibu nanti yang akan mewawancarai kepada informan itu sudah punya itu alat dulu, alat kerjanya gitu. Informannya sudah siap. Pertanyaannya yang akan saya tanyakan kepada informan juga sudah kita siapkan. Informannya juga berjenjang agar nanti pandangan atau dalam menyelesaikan permasalahan itu mendapat pandangan atau data atau bentuk informasi yang bisa saling melengkapi. Maka informan nanti Bapak Ibu setidaknya itu ada 3, gitu ya. Ada informan utama, ada informan kunci maupun informan tambahan atau pendukung gitu. Nah, informan utama tentu saja orang yang memang sudah expert ya, pemahamannya terhadap permasalahan yang kita tanyakan tadi, yang akan kita tanyakan, atau fokus dari penelitian kita, expertnya, atau kalau perlu yang yang mengkonsepnya gitu, yang membuat konsep itu, atau orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Gitu. Terus berikutnya informan kunci itu terkait dengan informan pelaku gitu, pelaksana gitu, pelaksana dari kegiatan itu, melaksanakan. Misalkan di institusi Bapak Ibu, biasanya pelaksananya adalah misalkan di pendidikan, misalkan di institusi di sekolah, berarti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, seperti itu. Nah, pendukung, informan pendukung kita bisa wawancara, contohnya kalau sekolah tadi, bisa kepada guru, bisa kepada komite, kepada siswa, itu ya, atau orang tua siswa itu bisa. Contohnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data tadi, kalau penelitian kualitatif itu dengan cara melakukan wawancara. Teknik analisis data, nanti karena kualitatif itu
datanya berbentuk kalimat, kata-kata atau narasi, maka teknik analisis datanya berbeda dengan kuantitatif yang pakai statistik. Kalau ini berarti pakainya misalkan pakai triangulasi, ya. Triangulasi ada reduksi data, ada display data, ada kesimpulannya seperti apa gitu. Terus lokasi dan waktu penelitian. Lokasi, waktu penelitian dibuatkan penelitian di mana, waktunya kapan, daftar perusahaan. Nah itu kira-kira Bapak Ibu yang perlu kita sepakati dulu untuk penulisan proposal itu garis besarnya nanti dalam penulisan proposal penelitian tesis itu isinya seperti itu. Nah itu sebelum saya lanjutkan dulu, barangkali ada tanggapan dulu agar nanti kita bisa berkembang ya. Ini kerangkanya sudah saya utarakan. Nah, kira-kira yang Bapak Ibu perlu didiskusikan apa? Itu saya beri kesempatan dulu. Oh, kesempatan dulu. Oh, bagaimana Pak Pak itu moderator Pak Dedi? Ada langsung pertanyaan atau saya selesaikan dulu? Eh, Silakan Pak Dokter, mungkin ada teman-teman yang mau membahas yang di awal ini karena kan 3 bab cukup panjang Pak Dokter, sehingga mungkin Ya, apabila ada yang mau bertanya kita persilakan 1 atau 2 penanya saja Pak Dokter. ya, mungkin dari Ya, hukum, dari MIA, dari manajemen, misalkan. ya. Silakan aja. Ya, moga Pak. Ini kita kasih kesempatan 2 pertanyaan dulu ya Pak Dokter yang sudah raise hand. Ya, Saya ini Bapak. ada Pak Riki Novianto. Setelah Pak Riki nanti dilanjutkan dengan Bu Julia. Silakan Pak Riki. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Dedi Aprianto Lampu Bolon. Untuk Ya. Pak Dr. Hardito, izin Pak untuk bertanya Pak. Ya, Mengenai ini Pak, untuk pembuatan tesis itu kan kita kan mencari masalah ya Pak untuk dilakukan penelitian gitu Pak ya. ya. Nah, saya kan dari Sebentar Pro, tadi Pak siapa Pak? Siapa Pak tadi Pak? Pak Riki siapa? Novianto Pak, Prodi Hukum Pak. Oh, Pak Riki ya. Pak Riki dari mana Pak Riki? Prodi Hukum Pak, Jakarta. Ya. Oh, Jakarta. Udah pernah ke kampus Pak? Sudah Pak, Oh, beberapa udah kali ya. Pak. Oh, Cuman belum belum kesempatan bertemu sama Pak Dokter nih. ya, ya. Karena kemarin kalau eh, metode penelitian kan dengan saya kalau nggak salah ya. Iya Tadi benar kan. Pak. Ya. Silakan Pak Riki. Ya, izin Pak Dokter. Ya. Terkait permasalahan ini saya masih agak sedikit bingung tentang eh, tema kasus yang mau saya ambil. Ada 2 kasus yang ada di prodi apa ya, di penelitian hukum ini yang saya sedang amati. Yang pertama itu tentang sengketa damai di eh, kasus wakaf. Yang satu sengketa terhadap penyelesaian tanah wakaf penggantian. Nah, kalau tadi dilihat bahwa tesis itu kan mencari permasalahan pada masalah yang ingin kita teliti. Saya ingin mungkin meminta pandangan dari Pak Dokter, apakah kalau yang sengketa damai itu kan kalau putusan majelisnya berakhir pada sisi perdamaian penggantian ganti rugi. Itu kalau saya jadikan sebuah penelitian itu, saya masih belum bisa membuat nanti bahasa kasarnya ketika di sisi pertanyaan-pertanyaan itu Pak Dokter. Karena finalnya pada kasus sengketa itu sudah selesai, pihak penggugat bersedia untuk diganti tanahnya. Nah, beda dengan satu kasus lagi Pak Dokter di daerah pengadilan Cikarang ini ada sisi melawannya gitu loh. Jadi memang keputusan pengadilan itu ada sisi membatalkan tergugat satu terhadap terhadap tindakannya yang dia melakukan pengalihan apa ya, aset wakaf. Tapi kalau dari sisi isi dari putusan itu saya yang bingung Dok, karena ya jujur saya bukan S1 hukum sebelumnya. Nah ini Ya. bagaimana nih Dok untuk menanganinya gitu loh. Oh, Terima ya. kasih Pak Dokter.
Baik. penanganan pada masalahnya Pak Dokter. Terima Ya, kasih. ya. Baik Pak Dedi, ini karena agak itu ya rumit, satu-satu aja ya Pak, kan daripada dikumpulkan langsung saya jawab aja Pak Dedi ya, biar Silakan Pak itu Dokter, ya, langsung gitu ya. saja Pak. Ya. Baik Pak Riki, makasih atas itunya ya, atas diskusinya, materi atau eh, kasus ya yang disampaikan. Kalau saya disuruh pendapatnya bagaimana penyelesaian, karena penyelesaian suatu masalah itu bisa jadi normatif, bisa jadi di luar normatif gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kalau saya menjawab ini, kita ini kan wilayahnya riset, Pak. Jadi riset itu prosedur yang harus dijalankan, prosedur penelitiannya terkait itu keberhasilannya seperti apa, diterima atau tidak, selama prosedur penelitian itu dilakukan, ya, dilakukan dengan benar, itu sah, gitu ya. Jadi, nah, bagaimana prosedurnya untuk tadi terkait dengan permasalahan Pak Riki tadi, berarti Bapak itu landasan operasionalnya. Ini kan nanti itu Pak, eh, tetap saja untuk menyelesaikan permasalahan itu, Bapak kan akan melakukan riset. Di hukum itu, di apa namanya penelitian bidang hukum itu, sekalipun memiliki kekasan, ya kekhususan tersendiri dalam metode penelitian, tapi masih dalam rangka kualitatif itu Pak, kualitatif. Jadi Bapak Riki tetap melakukan prosedur penelitian kualitatif. Bagaimana caranya? Yang pertama, Pak Riki melakukan selain ada tadi mencari data lewat observasi ataupun dokumentasi, Bapak melakukan wawancara, Pak. Wawancara kepada informan terkait di situ. Nah, bagaimana informannya kepada orang-orang yang terkait? Itu tadi informannya kan ada jenjang terkait dengan ini kan terkait dengan masalah wakaf ya Pak, tanah wakaf ya Pak. Ya, Pak, benar Pak. iya kan? Tanah wakaf. Nah, itu Bapak buat landasan operasional, buat pertanyaan-pertanyaan nanti yang ditanyakan kepada informan. Informan pertama adalah informan yang sudah betul-betul memahami terkait dengan tanah wakaf ini. Kita minta pendapatnya, wawancara ke sana kepada informan yang orang yang betul-betul sudah memahami expert terkait dengan tanah wakaf. Berarti orang-orang yang paham betul terkait dengan aturan-aturan pertanahan di sini. Cari orangnya siapa. Tidak harus di lingkupnya sendiri, di lingkup sendiri, tapi di luar dari lingkup di situ bisa Pak yang ditanyakan. Ya, terkait yang nanti itu dulu kuncinya tanyakan di situ. Dan nanti yang lebih menjadi kunci lagi adalah pertanyaan kita. Nah, itulah tugas kita membuat butir pertanyaan berdasarkan landasan. Oke, kita dulu satu dulu. Tanyakan kepada informan yang sudah expert di situ. Terus berikutnya, Bapak nanti tanya juga kepada pelaku yang terkait di situ, ya pelakunya, pelaku yang terlibat di situ gitu Pak. Yang siapa yang menjadi kunci dari situ gitu ya, terkait dengan tanah wakaf ini. Nah berikutnya barulah Bapak menanyakan juga kepada orang-orang yang terlibat, itu orang-orang yang terlibat. Nah, nanti dari ketiganya itu bisa nanti disaling melengkapi informasi itu gitu. Oh, dari pendapatnya expertnya bagaimana, dari pelakunya bagaimana, dari orang-orang yang terlibat pendukungnya seperti apa. Sehingga kita memiliki apa namanya argumentasi tentang masalah itu. Yang didapat dari mana?
dari hasil wawancara itu. Itu dulu orangnya dulu informasinya. Lah sekarang untuk mendapatkan informasi wawancara itu dengan baik, mengambil atau menggali informasi kepada informan itu supaya berhasil karena butir pertanyaan kita, Pak. Pertanyaan kita itu betul-betul yang menyasar kepada terkait dengan tanah wakaf tadi. Nah, sekarang kita harus cari literasi aturan atau undang-undang, ya, peraturan atau dari pendapat ahli terkait dengan pengaturan tanah wakaf ini. Seperti apa? Nah, secara teorinya itu kan mesti ada, Pak. Ada seperti instrumennya ya. Tanah terkait dengan tanah wakaf itu secara teorinya seperti apa tanah wakaf itu. Terus indikator-indikatornya itu seperti apa terkait dengan Bapak itu. Tentu saja itu mengikuti banyak teori, makanya di bab 2 Pak Riki perlu diperbanyak terkait dengan teori atau landasan teori tentang tadi tanah wakaf tadi yang seharusnya seperti apa menurut teori-teori itu. Nah, kalau kita sudah memahami banyak teori terkait dengan tanah wakaf tadi, barulah Pak Riki bisa membuat pertanyaannya. Oh, teori tentang tanah wakaf itu bagaimana? Indikator-indikator tanah wakaf itu seperti apa? Nah, indikator-indikator itulah baru dikembangkan menjadi butir pertanyaannya. Itu, Pak. Jadi membuat butir pertanyaan jangan hanya kita sekedar menanyakan ke orang, bukan. Ada landasan operasionalnya. Landasan operasional itu berawal dari teori-teori yang membahas tentang tanah wakaf tadi, yang ada di bab 2, ada kajian pustaka, kajian teori tadi, tinjauan pustaka di kajian teori tentang tanah wakaf. Maka perbanyaklah teori-teorinya di sana. Baru dibuatkan dari indikator-indikatornya, tanah wakaf ada indikatornya apa, buatlah butir pertanyaan. Yang diperbanyak apa? Biar agak mendalam. Karena S2 itu yang membedakan dengan S1 itu kedalaman keilmuannya itu. Ya, tidak itu antara lain yang mendalamkan. Kalau di medis itu jelas sekali ya, di kesehatan itu. Untuk dokter umum, secara umum. Melalui secara umum. Kesehatan manusia secara umum misalnya. Tapi ada tahapan pendalaman yang lebih tinggi lagi, spesialis 1 misalnya. Terkait dengan penyakit jantung atau penyakit yang lain lah, gitu ya, atau kandungan. Tapi nanti ada lagi spesialis 2-nya lebih dalam lagi, gitu kan? Ada misalkan dokter umum, dokter bedah, gitu. Dokter bedah nanti masih ada lagi itu pendalamannya. Gitu. Ada bedah apa namanya digestik, ada yang lain-lain lah, saya juga nggak hafal. Tapi contohnya seperti ada dokter umum, ada spesialis 1, spesialis 2. Itu contohnya seperti itu. Nah, demikian juga di kita. Untuk di non kesehatan juga S2 itu pendalaman keilmuan. Itulah yang membedakan dengan sebelumnya. Nah, jadi sekali lagi Pak Riki, untuk menjawab itu, kalau kebenarannya, keadilannya, ya tentu saja melalui lembaga hukum ya, kita yang melakukan di ahlinya di sana. Tapi saya bicara prosedur penelitiannya, kalau kita ada permasalahan seperti ini, bagaimana jawaban kita untuk menjawab permasalahan itu. Kalau menjawab permasalahan itu melalui prosedur penelitian. Prosedurnya dilakukan dengan yang benar. Nah, masalah hasilnya itu terlepas itu memuaskan atau tidak, itulah riset. Berhasil atau tidak itu yang utama itu prosedurnya harus dijalankan dengan benar. Itu Pak Riki ya, dari jawaban dari saya. Siap Pak Dokter, terima Ya gitu ya kasih. Pak. Ya, jangan
Jadi jangan membingungkan, wah nanti bagaimana bisa diterima atau enggak atau yang lain, bukan. Kita bicara riset ya Pak, itu harus prosedurnya dilakukan dengan benar, dengan baik. Itu. Masalah hasil argumentasi kita kan menggali informasi untuk menjawab permasalahan itu. Maka prosedurnya dengan cara menggali informasi, mencari data. Datanya dalam penelitian kualitas seperti ini dengan cara narasi, wawancara, dapatkan kalimat-kalimat, data-datanya dibentuknya narasi, kalimat deskriptif, gitu kan? Begitu. Maka nanti hasil wawancara itu perlu adanya teknik analisis datanya. Teknik analisis datanya gimana? Nanti itu digali lagi melalui triangulasi. Itu Pak Riki. Ya, Pak Dokter. Terima Ya, kasih, Pak Dokter. itu ya Pak. Kira-kira ada itu ya Pak, ya ada gambaran ya Pak Riki ya. Ada, Pak Dokter. Jadi Ada ya ya. memang Ya, lebih baik ya ambil yang ada konfliknya gitu, Pak Dokter, biar lebih mendalami. Karena yang tadi Pak Dokter bilang kan kalau kita hanya ambil pada akte kesepakatan damai kan tidak terlalu, karena memang hasil yang saya lagi dua kasus yang saya sedang lihat itu, yang satu itu putusannya akta damai, yang satu konflik Pak. Kan kalau damai kan selesai gitu ya. Itu yang tadi saya bilang, kalau damai selesai, saya pengembangan pertanyaan-pertanyaan itu nanti yang akan bingung nih. Tapi kalau yang satu lagi memang putusannya tuh ada yang dimenangkan gitu loh Pak. Jadi kan saya bisa, mungkin yang tadi Pak Dokter bilang, pendalaman terhadap kasus itu yang bisa jadi nilai tambah di tesisnya gitu Pak Dokter. Nah itu kan sebenarnya kita meneliti itu kan adanya gap, adanya masalah. Kalau nggak dirasa nggak ada gap, ya apa yang akan kita selesaikan? Menjawab apa rumusan kita? Jadi mestinya kita melakukan penelitian itu bermula adanya gap, adanya masalah ya yang harus diselesaikan. Kan kira-kira gitu Pak. Ya. Benar Pak Ya Dokter, gitu siap. Pak mungkin. Ya, monggo Pak. Siap, terima kasih Pak Terima Dokter. kasih ya Terima Pak kasih Riki. Pak Dedi, terima Ya, kasih. karena banyak yang raise hand ini, kita kasih kesempatan lain. Silakan Bu Julia Ya. untuk berdiskusi. Silakan Bu Julia. Tolong sebutkan nama, dari prodi mana, dan ya mungkin tesisnya apakah kualitatif atau kuantitatif. Silakan Bu Julia. Ya, terima kasih Pak ini atas kesempatannya. Jadi Bu Julia apa dari namanya? mana Bu? Prodi apa? Sebutkan Ya, nama, prodi sama ini. Dari administrasi publik ini Pak, mau Ya. bertanya mengenai tentang penelitian saya. Ini kebetulan lebih kepada kuanti ini Pak. Kuantitatif Bu. Kuali Bapak. Mohon maaf Pak, kuali Pak. Nah, jadi sempat menyinggung tadi juga mengenai tentang wawancara informan ini Pak. Jadi saya ini kebetulan akan menyiapkan beberapa instrumen gitu Pak, mengenai tentang pedoman wawancara untuk penelitian saya ini yang berjudul analisis pelayanan pendidikan begitu Pak, di tempat saya bekerja tentunya. Namun yang jadi kebingungan saya di sini, saya sudah mempersiapkan Bapak, sudah saya siapkan beberapa instrumen pedoman wawancaranya, namun terdapat beberapa poin yang menurut saya terlalu berlebihan begitu Bapak. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, apakah ada format khusus begitu Pak, atau mungkin poin-poin khusus yang memang sudah diatur begitu Pak dalam pedoman penulisan tesis terkhusus di kampus kita di UNIS begitu Pak. Terima kasih. Agar kiranya maksudnya begini loh Pak, penelitian saya ini cukup mengenah gitu nah Pak. Jangan kita maksudnya hanya wawancara-wawancara saja, tapi kita tidak menemukan yang sebenarnya kita cari begitu Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, Terima kasih. Ya, coba mungkin. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Pak Dokter. Ya, Bu Yulia ya, penelitian cenderung ini ke kualitatif ya Bu. Kualitatif tadi sampai. Iya betul Ya. Pak, kualitatif. Ya, jadi penelitian Ibu sekalipun di pendidikan ya
boleh-boleh aja dilakukan penelitian kualitatif juga boleh, kuantitatif memang hampir 90% kalau di pendidikan itu kuantitatif. Gitu. Tapi kalau Ibu ini kualitatif ya tidak apa-apa, boleh aja ya dilakukan. Nah, tapi terkait dengan luas tidaknya kajian gitu itu sebenarnya tergantung dari kita, Bu. Maka dalam penelitian kualitatif itu mementingkan fokus penelitiannya gitu. Jadi agar tidak menyebar atau bias melebar kemana-mana, maka di bab 1 itu ada namanya fokus penelitian. Jadi kalau fokus penelitian sudah ditemukan, fokusnya salah satu apa, dua apa misalnya itu, nah itulah yang selalu konsisten kita garap, Bu. Baik di bagian awal, di latar belakang, terus ada di identifikasi masalah, ada di fokus penelitian dan rumusan masalah, ya. Terus nanti ada di sana di bab mana itu? Di bab 3 itu terkait dengan kalau kualitatif landasan operasional ya Bu, juga instrumen. Kalau instrumen penelitian itu cenderung membuat butir. Itu apa namanya? Nanti diuji validitas reliabilitasnya itu kuantitatif. Tapi nanti kalau Ibu kualitatif itu ada landasan operasionalnya, teorinya gitu. Sama sebenarnya hampir mirip saja, cuma peristilahannya itu dibedakan itu biar tidak apa namanya samar gitu ya. Nah, sekarang Ibu fokuskan Bu, yang utama fokuskan masalah itu terkait dengan apa permasalahan. Kalau sudah, kita konsisten dengan fokus penelitian itu, fokus yang kita selesaikan itu. Akan menganalisis apa? Itu Ibu akan menganalisis apa, bidang apa Bu, masalahnya Bu, fokusnya Bu. Bu Yulia, Bu Julia, ditanyakan Pak Dokter. Iya, iya Pak. fokus dari Ibu apa? Fokus di pendidikan mau menganalisis apa ini Bu? Jadi fokus penelitian saya ini ialah berfokus kepada dari segi pelayanannya, Bapak. Pelayanan, analisis pelayanan pendidikan, Ya, analisis ya. pelayanan pendidikan, pelayanan terhadap siapa Bu? Nah, untuk beberapa poinnya itu kan lebih kepada khusus pelayanan kepada ini Pak, apa namanya, kepada orang tua terkhusus Pak. Kalau di pendidikan ya Bu ya, pelayanan terhadap orang tua apa itu Bu yang perlu dilayani Bu terhadap orang tua Jadi ya, kasusnya jadi Bu? kalau ya sempat juga dibahas itu Pak mengenai tentang Hmm. dari penelitian saya gini, ini juga ada kaitannya juga mengenai apa namanya pelayanan terhadap wali murid begitu Pak atau orang tua. Nah, jadi dari seginya ini adalah berkaitan dengan komunikasinya begitu Pak. Kita dari sekolah kita gitu masih terdapat kekurangan dari segi pelayanan terhadap wali murid tersebut begitu Pak. Tapi masih ada lagi begitu Pak yang akan diteliti begitu. Tapi saya lebih fokusnya ke itu Bapak. Bapak Jadi Ibu di pendidikan di apa Bu? Di Dikdasmen atau di mana Bu? Di Dikdasmennya di apa Bu? SD, SMP, SMA? di SD Bapak. Di SD ya. Iya Di betul. pendidikan. Pendidikan. Sekarang pelayanan itu Bu, siapa itu pelayanannya? Jadi kita agak fokus juga Bu, jangan nyebar ya Bu. Pelayanan itu apa? Pelayanan dari sekolah atau pelayanan guru atau pelayanan kepala sekolah terhadap eh, wali siswa, Pelayanan sekolahnya Bapak lebih tepatnya. pelayanan Terkhusus sekolah, juga, iya. pelayanan sekolah terhadap
terhadap wali. Ini di daerah mana, Bu? Kalau boleh tahu, Bu? Oh, Pak, Ini di daerah mana nih? di Ibu Palembang, di Bapak. oh di Palembang. Itu kan ya. Iya, Kok anu ya, Bu, kelihatannya bukan berarti nggak bisa dilakukan, bisa aja berlakukan. iya, Tapi apa ya, sasarannya itu kalau di bidang pendidikan terhadap wali siswa, layanan terhadap siswa, wali heeh, siswa itu agak itu ya, Bu ya, iya, kurang iya, Pak. kurang 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 istilahnya Ya, kurang kurang tren mengena gitu, ya, Pak ya. kurang tren gitu. Ya Iya, istilahnya kan kalau ya kan iya judul betul Pak. atau Iya, mencari masalah. Kalau misalnya di bidang pendidikan seperti Ibu itu kan di SD misalkan akan melihat kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa, misalkan. Itu memang relevan dan sangat diperlukan, misalkan. iya, Apa namanya, ya hal-hal seperti itu, gitu Bu, kira-kira. Tapi ya silakan aja dipikirkan lagi kalau Ibu akan mengambil itu. Tapi kan kita itu dalam meneliti itu karena ada gap, ada permasalahan sehingga kita meneliti. Nah, sekarang terkait dengan pelayanannya itu permasalahannya apa? Itu nanti Ibu cari gitu. Permasalahannya apa ya? Apa kurangnya pelayanan misalkan. Kurangnya pelayanan terhadap wali murid, wali siswa. Dalam hal apa? Itu kan ditelusur lagi juga gitu, Bu ya. Kira-kira relevan enggak, ataukah perlu diteliti enggak, bermasalah enggak, itu perlu menjadi pertimbangan. Tapi sekali lagi, kita meneliti itu karena adanya gap, adanya permasalahan. Maka dalam penelitian itu di bab 1 itu ada rumusan masalah. Itu kan fokus penelitian dan rumusan masalah. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga kita penelitian itu nanti ke belakangnya untuk menjawab rumusan masalah Ibu tadi gitu. Tapi kalau masalahnya belum jelas, ya kita tidak bisa merumuskan. iya, Nah itu menjadi pemikiran lagi Bu, nggak apa-apa ya. Tapi perlu kita ketahui hal-hal seperti itu gitu Bu Julia ya, iya Pak. ya gitu, Bu. Terima kasih Pak. Ya, Mungkin terima ya, kasih Bu ya, Julia. Ini ya. Pak Dokter banyak hampir di atas 10 orang sudah resign nih Pak Dokter. Mungkin ada yang memang perlu kita dalami, tapi nanti Pak Dokter masih ada materi lagi kan Pak Dokter? Gini aja Pak, nggak apa-apa Pak. Nggak Saya apa-apa Pak Dokter ya? materi itu nanti kan kita berikan bisa Pak, Oh lewat siap. Pak Dedi, kita materinya saya berikan. Saya malah perlu Diskusi. diskusi seperti Baik. ini, jadi nanti membuka teman-teman Bapak Ibu yang lain, sehingga bisa nanti malah bisa menjadi masukan gitu loh Pak. Ya, Baik. kalau materi nanti kan saya itu kan bisa Pak, Kita nanti saya ah, share. Iya, justru saya pengennya menyerap kesulitan atau yang perlu didiskusikan dari Bapak Ibu itu hal apa gitu. Memang saya pengen segitu gitu, agar betul. nanti bisa menular ke yang lain. Pertanyaan satu bisa menjawab ke banyak yang lain gitu kan? Betul, Gitu, Pak. Pak. Ya, Karena dari dua penanyaan aja udah kelihatan permasalahannya Pak Dokter. Belum ketemunya gap atau permasalahan keunikan sehingga iya, mereka belum bisa fokus kepada penelitian. Mungkin gitu Pak Dokter ya. iya, iya. Di sini ada Pak Israel. Silakan Pak Israel tadi sudah raise hand. Kita persilakan. Pak Israel. Israel dari mana ini Pak Israel ya? Silakan Pak Israel sebutkan nama sama prodi ya NTB, Pak. NTB ini kalau nggak salah Pak Israel. Ya, Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Pak. Eh, saya dari Prodi Ilmu Hukum. Pertanyaan saya tadi sempat disinggung yang belum melakukan SHP ya. Tadi ya, saya dengar. Jadi apakah yang masuk 2023, strep 2024 atau 2024 2025 yang selesainya pada bulan April atau bulan 3 itu, Pak Dokter. iya. Sementara apakah kita
yang masuk 2024 itu 2025 supaya kita tidak terburu-buru. Apakah kita penyelesaiannya pada bulan bulan 8 atau bulan 9? Itu aja pertanyaan saya, Pak Dokter. Tadi kurang saya dengar. Oh ya, Pak. Baik, Pak. Pak Israel dari hukum. Pak Israel dari NTB ya, NTB, Pak? Pak. Iya, Iya, iya. Pak Israel itu angkatan 23 ya? 2024, Pak. 2024, 2023? 2024, 2025, Pak. Oh, 2024 angkatan itu ya. Oh, bukan 23, 24 ya, Pak ya? Bukannya Bukan, ketua Pak. kelas, Pak Israel. Pak Israel bukan ketua kelas dulu. Iya dulu, Pak. Iya, Pak. Ya, tapi terus ngilang aja, saya cari nggak ada Israel. Oke, nggak apa-apa. Baik. Ya, jadi gini Pak Israel, untuk SHP itu sebenarnya kalau yang angkatan 23, 24 itu yang sudah kemarin, Pak. Sudah lulus yang kemarin. Itu termasuk angkatan 23, 24. Ya. Hanya dia percepatan, berarti masuknya 23, 24, 25. Nah, sekarang yang masih ada ini, Bapak yang masih ada di 23, 24 ini, ya segera menyelesaikan itu. Itu berarti termasuk mundur gitu, Pak. Ya kan? Lebih dari 2 tahun ya, berarti ya. Gitu kan. Nah, terus kalau penyelesaian antara April dan Agustus, intinya Pak, baik angkatan 23, 24 atau 24, 25, itu kita sama saja Pak. Sama saja pelaksanaan penyelesaiannya. Kita selesaikan bareng. Karena waktunya kalau yang 23, 24 itu memang sudah itu termasuk mundur gitu kan. Kalau yang 23, 24 memang jadwalnya, maka kita selesaikan. Maka SHP itu segera mungkin ya. Kalau 23, 24 itu harusnya di semester 3. Semester 3 semester 2 proposal, semester 3 itu SHP. Itu. Semester 3 SHP. Nah, kalau yang angkatan lama 23, 24 itu memang sudah telat mundur gitu, maka segera juga diselesaikan. Nah, mungkin kalau tidak salah yang semester 3 itu Desember, bahkan Desember ataupun Januari itu udah yang selesai udah bisa mestinya, kan udah semester 3 Pak. Nah, kalau udah masuk ke semester 3, kalau udah semester 3 itu memang waktunya untuk jadwal SHP dan tesis. Proposal itu ada di semester 2 akhir ataupun semester 3 awal. Nah, maka bapak-bapak yang sudah melakukan proposal itu sudah tepat itu yang kemarin di semester 3 awal atau semester 2 akhir. Maka semester 3 akhir ini paling telat Februari itu kalau udah SHP ya udah bagus karena memang jadwalnya di sana. Nah, kalau nanti yang Agustus itu memang itunya aja Pak, batasan kita untuk yudisium itu. Kalau melewati Agustus berarti nanti tidak bisa yudisium dan tidak bisa wisuda di bulan Oktober. Maka lebih bagus sesuai dengan kalender akademik, angkatan 23, 24 itu semester 3 ini SHP itu. Itu Pak Israel ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Ya. Israel. Terima kasih. Selanjutnya silakan Pak Dokter untuk kelanjutan materinya Pak Dokter. Oh, baik. Siap, Terima kasih. Ya. Masih boleh nanya? Nanti saja Pak, nanti kita silakan ada waktunya ya Pak ya. Ya. Oh, sekarang boleh ya? Silakan Pak Dokter untuk materinya Ya. Pak. Baik Pak. Nah, ini
di bab 2 tadi ya, untuk tadi kan macet di sini nih, saya di bab di situ, di bab ini sudah. Nah, ini Bapak Ibu perlu saya sampaikan agar nanti kita tidak terganggu setelah menyelesaikan tugas kita. Kita sudah menulis, sudah penelitian, sudah yudisium, sudah wisuda, tapi nanti masih ada punya ganjalan. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebelum kita selesaikan lebih lanjut ya. Nah, ini format itu yang format penulisan ya. Format penulisan meliputi pengetikan, penomoran, tata letak, ya, penulisan angka, penulisan singkatan, dan sitasi. Gitu. Nah, ini di sini aja, itu ya, Bapak Ibu, untuk misalkan di sini sitasi, itu Bapak Ibu banyak sekali yang belum paham gitu. Maka bagi teman-teman nanti Pak Dedi atau dengan yang lain, tolong deh dibantu teman-teman yang belum bisa pakai sitasi ini. Sitasinya kita pakai sebenarnya banyak Pak caranya. Ya pakai apa, pakai jago. Terus kita pakai mendelai aja Pak, pakai EndNote juga bisa. Tapi kita pakai mendelai aja yang lebih udah familiar gitu. Nanti Pak Dedi. Jadi sitasi nanti pakai mendelai itu ya. Udah enak banget itu buatnya sudah mencari jurnalnya sudah gampang, mencari bukunya gampang. Terus nanti di itu daftar pustakanya juga udah langsung timbul sendiri tanpa nulis gitu dan udah mengikuti aturannya gitu. Tinggal nanti pakai aplikasi gitu ya. Jadi mensitasi itu artinya menyadur teori dari artikel atau dari buku di e-book misalkan. Itu sudah itu sudah ada aplikasinya gitu. Jadi lebih mudah dan tidak mempermudah dan pasti benar penulisannya kalau sampai aplikasi itu gitu. Nanti maka sitasi nanti teman-teman di sini tolong pakai mendelai. Nah ya, seperti itu sitasinya. Nah, pakainya di sini Bapak Ibu terutama di tesis akhir nanti ya Bapak Ibu. Saya lihat kemarin itu prihatin banget yang sudah ngumpulin itu ya yang dari jauh-jauh itu udah jauh kalau nanti kita ngulang lagi sudah lama, tanda tangan lagi dan lain-lain itu. Terkait dengan misalkan di sini penggunaan kertas saja gitu. Ada yang pakai gitu tipis banget gitu, itu 60 gram atau berapa gitu. Udah ukuran kertasnya sudah A4, tapi ternyata beratnya itu cuma ada yang 60, ada yang 70 gitu, tipis banget. Gitu. Kita pakainya yang 80 gram agar tesis Bapak itu nanti ditaruh di perpustakaan, ditaruh di prodi, Bapak Ibu pegang itu enak gitulah, dan awet itu. Maka pakai biasanya yang 80 gram. Tuh. Terus aturan pengetikan misalnya. Ya hal-hal seperti ini nanti karena tulisan kita itu tulisan ilmiah ya diketik dengan yang metodenya juga yang ilmiah juga. Diseragamkan gitu. Jenis hurufnya Times New Roman, ukuran fontnya 12, jaraknya 1,5 spasi. Cuma di sini aja masih ada yang pakai 2 spasi gitu. Karena apa? Lihat tulisan tempat lain atau tulisan yang lama gitu. Padahal di bukunya nggak panduannya seperti ini. Nah, ini penulisan daftar isi gitu. Daftar isi diketik 2 spasi. Terus judul bab, sedangkan subbab bagian penerangan diketik dengan jarak 1 spasi. Nah, hal-hal seperti ini perlu Bapak Ibu terkait dengan margin misalkan. Margin tepi atas, tepi kiri 4 cm, sedang tepi kanan dan bawah 3 cm. Ini sebenarnya sudah ada di buku pedoman. Cuma Bapak Ibu yang sudah lalui ya, karena saya bimbing dan nguji, jadi saya
tahu ini saya ketik di sini, perlu saya sampaikan lagi karena apa? Ini sering terjadi ketidaksamaan, sehingga saya tuliskan ini, sehingga nanti menjadi masukan Bapak Ibu sekalian dalam penulisan itu. Ya, pengertian paragraf baru, awal kalimat masuk ke dalam 5 ketikan dari tepi kiri. Kalau sudah mengetik ke 5 ketikan, baru itu ya, baru mulai alinea baru itu ya. Nah, hal-hal seperti ini format pengetikan ya. Ini yang sering saya temui saat ada di bimbingan, maka saya tuliskan di sini. Terus etika penulisan karya ilmiah ya. Nah, kalau Bapak Ibu mengutip istilah atau kata-kata atau kalimat atau data informasi, itu ya sebutkan sumbernya. Jangan sampai tidak menyebutkan sumbernya. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, dan pandangan dari tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, ini kan tidak boleh, harus menyebutkan sumbernya dari mana asal-usulnya, gitu ya. Merumuskan dengan kata-kata atau kalimat gagasan, pandangan, pendapat tanpa menyebutkan sumbernya. Memalsukan data, penelitiannya dalam mencari data ya, apalagi ya memalsukanlah data. Caranya ya, apakah itu tidak melakukan pengambilan data wawancara atau kuesioner atau merubah hasilnya, itu tidak boleh. Itu etika dalam penelitian. Ya, peneliti merubah hasil penelitian sesungguhnya. Terus berbohong menggunakan metode penelitian yang digunakan. Misalkan penentuan sampel, misalkan penelitian kuantitatif, ya sampelnya tidak sesuai dengan ketentuan. Misalkan populasinya 8.000 ASN di Kota Tangerang, populasinya 8.000. Maka sampel 8.000 itu yang ideal berapa? Itu kan ada teorinya. Oh, menurut Slovin, menurut Sohen, misalkan 8.000 itu sampelnya bisa 350, itu kan ada teorinya. Tapi dalam pelaksanaannya mungkin ya misalkan, cuma tidak sesuai dengan teori. Artinya nggak konsisten. Membuat data sendiri tidak sesuai dengan data penelitian yang sesungguhnya, itu juga tidak boleh. Artinya maka resep peneliti itu adalah kejujuran aja, jujur, karena kalau sekalipun tidak mengadakan penelitian, kalau prosedurnya dilakukan itu bisa jadi diterima. Tapi bagi penguji yang bagi penguji yang tahu, nanti pertama diturnitin ya kemiripan dengan tulisan orang-orang ya yang lain. Terus penguji pasti menanyakan hal-hal. Nah, saya ada beberapa sih sebenarnya yang menemuin juga ada. Bahkan dulu di S1 saya membalikan, ada 2 mahasiswa yang nggak bisa itu clear, akhirnya ngulik tahun depan ada. Mengklaim penelitian orang lain menjadi penelitian sendiri, menyontek gitu ya, plagiasi gitu. Itu jangan sampai Bapak Ibu ya. Nanti apalagi nanti sudah mengklaim penelitian orang lain, artinya penelitian orang lain kita ambil, kita akui, nanti kalau dimasukkan di repositori kan terbuka semua. Kalau nanti ketahuan yang pemiliknya bisa digugat, maka nggak aneh di beberapa perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi ternama dan negeri, juga ada yang guru besar diambil lagi itu jabatan fungsional guru besarnya itu diambil karena hasil plagiasi itu, plagiarisme. Dan sampai hal-hal seperti ini akan merugikan Bapak juga institusi kita gitu. Kita hindari hal-hal seperti ini. Karena ini sangat berpotensi sekali. Kita sibuk ya dengan kegiatan, yang kita sibuk dengan waktunya sedikit, sehingga ya udahlah silahkan dibuat.
Tapi nanti kalau temu itunya ketahuan juga, nanti kita juga akan rugi sendiri. Kita harus mengulang lagi, kita juga malu, gitu misalkan ya. Terus kita ada urusan dengan aturan, gitu. Nggak perlu hal itu. Silahkan dikerjakan, dibimbing orang boleh, dibantu boleh, misalnya. Ngolah data dibantu orang lain boleh, asalkan kita bisa tahu maknanya, kita mengikuti. Kita kurang tahu, tinggal nanya ke pembimbing, gimana ya Pak? Pembimbingan tugasnya itu adalah mendampingin Bapak Ibu. Itu mengubah data asli dari lapangan agar dapat menguji hipotesis. Ini penelitian kuantitatif. Itu ya. Nah ini terus pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan bahwa peneliti tidak mengindahkan etika penelitian. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal di atas, nanti peneliti sebaiknya tidak menghasilkan kerugian subjek peneliti atau responden atau informan, ya tidak kerugian pada subjek penelitian atau responden. Itu harus mendapat persetujuan dari objek penelitian dalam mengumpulkan data. Jangan merendahkan, menyinggung perasaan, melecehkan, menggelisahkan terhadap responden atau informan. Itu ya. Jangan menimbulkan kesan atau informasi yang keliru. Menjaga privasi responden, informan. Perhatikan akibat-akibat negatif terhadap subjek penelitian. Tidak boleh memaksa pihak yang diteliti. Nah, hal-hal seperti itu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu ya. Jadi saya harapkan nanti dalam penulisan tugas akhir itu jangan menabrak ya hal-hal seperti ini agar nanti tidak terjadi hal-hal di kemudian hari. Nah, gitu sebelum itu sedikit yang dari saya. Terus sebentar, sampai sini dulu ada barangkali Bapak Ibu yang perlu diskusikan sedikit, Pak. Kalau Ya. boleh diizinkan Pak Ketua, saya Arman mau bertanya ini. Pak Dokter, masih ada lagi Pak Dokter? Biar kita buka sesi diskusi, masih ada 20 menit lagi Pak Dokter. Maksudnya melanjutkan ini dulu gitu, Pak. Kalau nggak ada, kita buka diskusi ya Pak Dokter ya? Sebenarnya ada, tapi sebenarnya bisa juga saya itu kan saya share itu. Bentar, sistematika. Oh bukan, ini kalau malah. Sebentar. Penulisan tesis, sistematika, format penulisan. Bentar. Bukan. Sistematika penulisan tesis. Penulisan tesis. Kenapa? Nggak bisa. Sistematika penulisan tesis.
Pak Dedi, saya mau itu Pak Dedi mau mengingatkan Bapak Ibu sekalian yang di sini ya Pak Dedi, karena kadang-kadang masih banyak sekali yang nggak sesuai gitu. Bentar ya, Bapak Ibu, gini, ini saya scan dari buku pedoman penulisan tesis sana di BPS. Nah, Bapak Ibu kan dalam sistematika penulisan naskah tesis itu ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Masing-masing ada 3 tahapan kan. Ada seminar proposal penelitian, ada seminar hasil penelitian, ada ujian akhir. Nah, kalau kuantitatif berarti kalau kuantitatif ada kolom 2 sampai kolom 4. Kalau kualitatif ada kolom 5 sampai kolom 7. Nah, yang saya maksud Bapak Ibu, dan isinya itu yang dicentang ini Bu. Bapak Ibu penelitian kuantitatif. Misalkan sekarang kan banyak yang kuantitatif. Terus saat ini naskah hasil penelitian SHP. Yang perlu itu apa? Yang perlu disiapkan, ya ini tinggal lihat aja yang centang ini Bapak Ibu. Judul cover, halaman pengesahan, itu ya. Halaman persembahan kalau perlu, ada abstraknya, bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia dulu, itu ya. Terus ada kata pengantar, ada daftar isi, ya, ada penelitian latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian, itu ya, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, bab 2 tinjauan pustaka, kajian teori, itu ya, penelitian terdahulu yang relevan, alur pikir penelitian. Nah ini kadang-kadang campur, ada yang kerangka berpikir, ada yang alur pikir, atau ada yang lain-lain itu. Maka konsisten di sini, alur pikir penelitian, prosedur penelitian, metode penelitian, sumber data informan, ya teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian. Nah, bab 4-nya yang perlu dilakukan adalah hasil penelitian dan pembahasan. Subbabnya hasil penelitian. Ya, bagiannya gambaran umum lokasi penelitian. Yang kedua pengolahan dan analisis data. Subbabnya yang kedua adalah pembahasan. Yang kelima belum ada SHP itu. Yang kelima simpulan dan saran itu belum. Yang ada daftar pustaka dan lampiran kalau sudah ada, tentu saja sudah ada ya. Nah itu, ini Bapak Ibu dilengkapi, sesuaikan di sini ya. Ini ada di buku pedoman halaman 2 sampai dengan halaman 5. Ya, ini masih sering terjadi tumpang tindih gitu. Ada nggak antara kuantitatif dengan kualitatif gitu. Jadi kita itu ruangannya di mana gitu ya. Kalau penelitian kualitatif, seminar hasil, laporan seminar hasil berarti yang ada di sini. Kolom ke-6 ini. Gitu. Kalau nanti udah ujian akhir, ya kolom ke-7 ini yang kita penuhin. Gitu. Ya, gitu aja. Itu aja dulu Pak Dedi, saya diskus saja. Yang perlu diskusikan, katanya banyak yang itu tadi. Iya, Pak Dokter. Ya, silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya ini ada Pak Anton Widianto. Silakan Pak Anton. Setelah Pak Anton nanti Bu Suteni ya. Ini ada sudah kelihatan raise hand-nya. Pak Anton. Ya, silakan Pak Anton. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Kedengaran suara saya Pak? Kedengaran Pak. Nah, Sebutkan dengar, Pak, prodinya Bang. ya Pak. Ya, terima kasih. Selamat bertemu lagi Pak Dokter. Iya, Pak. Saya Anton dari Prodi Hukum. Saya sudah menyelesaikan Sempro. Nah, sekarang ini kami sedang melakukan penelitian dan insya Allah mungkin ya 1 bulan ke depan saya bisa untuk seminar hasil penelitian Pak Dokter. Ya, silakan Pak. Cuma saya agak sedikit bimbang ini Pak Dokter ya terkait dengan materi penelitian saya. Gitu. Kondisinya adalah saya
spesialisasinya di penelitiannya di hukum ketenagakerjaan, Pak Dokter. Ya, Jadi waktu Sempro kemarin dari Pak Dr. Edi menyampaikan ada tambahan karena kami melakukan penelitiannya konsentrasinya di perusahaan pertambangan, Pak Dokter. Jadi oh, terkait ya. dengan ketenagakerjaan. Nah, kondisinya adalah kualitatif normatif, di mana kami meneliti secara empirik. Gitu. Jadi empiriknya normatif dengan empirik di lapangan itu ada penyimpangan seperti itu gitu Pak Dokter ya. Jadi kami disarankan juga ada informan utamanya itu dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan gitu. Nah, terkait dengan kondisi di lapangan ini kan ada tambahan masukan dari Dr. Edi itu terkait juga kami membahas hak-hak pekerja dengan tambahan dari Pak Edi itu dengan lingkungan kerja yang aman dan adil dan aman seperti ini. Nah, ini terkait dengan resiko tinggi terkait dengan aspek keselamatan pertambangan. Nah, secara data observasi dan wawancara ini karena terkait dengan keselamatan pertambangan ini, kalau di pertambangan ini kan lebih resikonya lebih tinggi, jadi ke ESDM gitu, Pak Dokter. Apakah ada tambahan informan utamanya ini dari Dinas ESDM yang membawahi atau yang lebih concern terhadap aspek keselamatan pertambangan? Itu yang pertama. Yang keduanya lagi, empiris kami ini yang kami lakukan penelitian ini kan adanya penyimpangan normatif lah seperti itu. Apakah ini dimungkinkan ya Pak Dokter ya? Karena kadang-kadang saya sebagai pelaku kadang-kadang ini suatu hal yang biasa, tapi mungkin di dunia akademik mungkin ini menjadi sesuatu hal yang menarik seperti itu. Mungkin mohon tanggapannya Pak Dokter. Terima kasih. Ya, baik Pak. Nah, ini kalau Pak Anton ya, ini kalau terkait dengan pertambangan itu memang agak aneh ya Pak ya, agak krusial dikit. Karena dari banyaknya pertambangan yang ada itu kalau kita dengar-dengar aja gitu ya, sebenarnya izin pertambangan itu ada enggak gitu ya. Karena ya kalau yang sudah itu ya, yang sudah berjalan, yang besar-besar ya tentu saja lah ada ya pasti. Tapi kalau yang itu yang banyakan yang berjalan itu kan memang keluar dari itu ya, keluar dari aturan bahkan terkait dengan izin tentu saja gitu ya Pak ya. Nah, sekarang kalau Pak Anton akan mencari data atau informasi, informan terutama ya. Kalau informan untuk utamanya mestinya bisa kita lakukan ya Pak ya. Cuma kalau terkait dengan informan itu ya informan kunci ya, ya hal ini adalah pelaku gitu ya, pelaksana itu apakah nanti jawaban yang diberikan itu sesuai tidak gitu. Nah, itu menjadi catatan kita karena pelakunya itu informan kunci itu seharusnya kan memberikan informasi yang valid itu. Nah, kesahihan informasi yang diberikan oleh informan kunci itu perlu itu Pak, perlu menjadi perhatian kita gitu. Termasuk pendukungnya gitu. Maka tidak aneh kalau Pak Direktur juga menyarankan terkait dengan informan yang lain tadi gitu. Nah itu kembali lagi kepada Pak Anton ya. Tapi setidaknya informan itu bisa terwakili karena kita akan
menjaring informasi itu dari berbagai pihak, gitu. Tidak hanya pelaku saja, tapi dikonfirmasikan atau kombinasikan dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi kita itu bisa lengkap. Tujuannya gitu, Pak, bisa mendapatkan informasi yang lengkap gitu dari berbagai pihak, tidak hanya pihak-pihak tertentu aja yang mungkin ada hal-hal yang tidak pas atau disembunyikan atau bagaimana gitu. Nah, terkait dengan itu kembali lagi ke Pak Anton terkait dengan informan tadi, apakah bisa dilakukan atau bagaimana? Yaitu yang tahu Pak Anton, yang tahu situasinya gitu. Kalau kami secara prosedurnya saja untuk menjaring informasi itu harus crossing data itu gitu, data hasil wawancara itu dari berbagai pihak. Gitu Pak Anton, kira-kira Pak Anton. Ya, baik Pak Dokter. Karena begini, terkait dengan hukum ketenagakerjaan, tenaga kerjaan itu kan ada dua aspek, satu yang normatif hak-hak pekerja, yang kedua juga ada aspek keselamatan kerja dibawahi juga di Dinas Ketenagakerjaan. Nah, karena di pertambangan ini kan high risk, Pak. Jadi karena high risk ini untuk aspek keselamatannya ini lebih tinggi, maka kementerian atau dinas SDM ini yang memonitornya seperti itu. Jadi kalau karena dua hal ini tadinya karena di bawah di dinas ketenagakerjaan itu kan membawahi dua aspek itu. Nah, kalau ditambang apakah perlu juga saya ke dinas? Nah, ini kan sebenarnya leg spesialisnya seperti itu ditambang gitu, Pak. Jadi itu Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter atas masukan dan tanggapannya. Ya Pak. Ini Pak, sebenarnya penelitian hukum normatif ya, sebenarnya kan banyak yang penelitian perusahaan itu Pak, memang dibolehkan di tempat-tempat perguruan itu juga banyak yang mengakui melakukan itu atau studi perpustakaan lah kira-kira gitu. Tapi kalau di kita itu memang ditambahkan untuk informasi itu ditambahkan dengan cara wawancara. Kalau penelitian Pak Anton sebenarnya penelitian hukum normatif, normatif itu kalau ada salah satu secara normatifnya sudah aturan diperkuat dengan sekalipun informan itu tidak secara keseluruhan lengkap diganti, tapi mungkin ada informan itu menurut saya juga